P3 diperkirakan akan menjadi partai yang semakin rapuh dan merugi. Kenapa? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Ulah elitnya sendiri, ya, P3 sangat mungkin kehilangan kader-kader penting. Dan itu akan membuat langkah P3 semakin terseok-seok di dalam menyusul atau menghadapi pemilu 2024. Sahabat kalian, seperti kita ketahui di media bahwa menyusul SK perubahan susunan kepengurusan DPW P3 DKI Jakarta periode 2021 hingga 2026, sejumlah kader penting P3 DKI mengundurkan diri. Nama paling tenar adalah Guru Tirta Lunggana, putra almarhum Haji Lulung yang dahulu kerap tampil di layar kaca. Usut punya usut, itu karena Tirta cenderung memilih Anies. Kabarnya, jelas itu tidak sejalan dengan keinginan elit P3 yang ingin bukan Anies Baswedan sebagai capres. Nah, masalahnya adalah mengapa memilih cara-cara dalam tanda kutip mengusir secara tidak jantan. Nah, inilah yang kemudian menjadi persoalan, ya. Kalau kita lihat secara struktur, itu memang kewenangan ya Ketua Umum P3 atau PLT P3 atau DPP P3 untuk mengambil keputusan. Akan tetapi secara keorganisasian apakah memang begitu tradisi dalam P3? Orang yang tidak disukai tiba-tiba diganti tanpa komunikasi dan seterusnya, seperti yang diceritakan oleh Tirta itu sendiri. Nah, dengan adanya SK tersebut, langkah Tirta mundur dari P3 tentu menjadikan banyak partai membuka tangan. Satu di antaranya adalah Nasdem. Nasdem siap menjadi rumah baru bagi Tirta. Ada beberapa alasan mengapa Nasdem ambil sikap itu. Pertama, Tirta adalah anak Haji Lulung dan tentu saja telah berpengalaman dalam politik. Kita ketahui Tirta adalah Ketua DPW P3 DKI era Suharto Monoarfa. Yang kedua, jelas Tirta memiliki basis suara di Jakarta dan itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Jelas ini peluang bagi keterpilihan Nasdem jika Tirta nantinya benar-benar mau bergabung dengan Nasdem. Dalam kata yang lain, langkah elit P3 dalam tanda kutip mengusir Tirta dan teman-temannya sebenarnya langkah brutal yang sangat potensial merugikan P3 itu sendiri. Terlebih era untuk memasuki 2024 semakin hari semakin dekat. Dan tentu saja seperti sebuah tubuh ya, kalau ada bagian yang terbuang atau terluka, itu pasti akan membuat sakit atau bahkan keseimbangan yang menurun ya, keseimbangan yang tidak terjadi. Walaupun ya dalam konteks politik hal itu adalah lumrah dan biasa. Nah, di mana kemudian kita bisa melihat letak kerugian P3 dengan mundurnya Tirta CS ini dari kepengurusan DPW P3 DKI adalah pertama dari, kalau kita ingat masa pelantikan Tirta ketika diminta jadi Ketua DPW P3 DKI era Suharto Monoarfa, Tirta punya komitmen mengembalikan tanah Betawi sebagai basis suara P3. Dan ungkapan Tirta ini atau komitmen Tirta ini tentu saja memiliki sebuah landasan yang kuat. Mengingat ayahnya sendiri adalah kader P3, kemudian Tirta juga masuk dalam P3. Artinya darah perjuangan Tirta dalam konteks politik itu memang berwarna hijau alias warna P3 itu sendiri. Dalam kata lain, ketika Tirta tidak dipilih dalam kepengurusan berikutnya sehingga kemudian dia mundur, maka jelas komitmen dari Tirta tidak bisa dijalankan. Dan itu yang membuatnya adalah elit P3 itu sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah ada kader P3 yang lain bisa seperti Tirta? Kalau ada, apakah dia punya basis massa dan masihkah ada massa yang kini tidak menimbang-nimbang ulang untuk memilih P3? Nah, inilah yang harusnya menjadi sebuah pertimbangan dari elit P3 itu sendiri. Namun sayang, politik di Indonesia sepertinya adalah tentang kalau tidak mendukung ya sudah minggir saja, kalau tidak mau minggir ya dipinggirkan saja. Tentu saja cara berpikir seperti itu
tidak memenuhi syarat untuk sebuah partai melakukan atau mampu menghadapi dinamika politik. Kenapa? Karena cara berpikir pemimpinnya tidak memberikan sebuah inspirasi, apalagi terobosan. Pada saat yang sama, kader-kader penting yang seharusnya memberikan kontribusi dan diberikan ruang untuk memberikan kebaikan atau perbaikan bagi kondisi partai yang diperlukan, justru semakin dilempar ke sana kemari. Nah, inilah yang menjadikan potensi P3 akan mengalami sebuah kerapuhan langkah dan boleh jadi juga ketidakberhasilan. Nah, lebih jauh, apakah ini alamat P3 betul-betul ya mengalami kerapuhan di kalangan akar rumput? Mengingat sepertinya antara suara dari banyak DPW dengan DPP P3 kadangkala kita dengar itu tidak sejalan. Dan mungkinkah sebuah partai dalam kondisi seperti itu akan meraup kemenangan? Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.